Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Sudah memasuki hari baru di minggu yang baru. Wow, hari ini hari Senin, puji Tuhan. Keadaan kita baik, keadaan kita luar biasa dahsyat. Ayo saat teduh dulu sebelum beraktivitas. Doa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk keadaan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sehat, kami baik, kami bangun dalam keadaan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa baik bagi kehidupan kami. Kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang baru, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih. Sebentar kami akan saat teduh. Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, ajar setiap kami. Kami mau duduk sebagai seorang murid. Tutup bungkus hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan Allah ada di tengah-tengah kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saat teduh kita hari ini adalah janji pemulihan, tapi ada syaratnya, yaitu buang sifat lama kita. Amin. Yuk kita buka di kitab Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai dengan 32. Judul perikopnya adalah manusia baru. Ya. Kita perlu yang namanya berubah. Jangan kita menuntut Tuhan terlalu banyak. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita adalah berubah. Bagian kita adalah berkeputusan untuk mengubah kehidupan kita. Ya, perhatikan di kitab Efesus 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan hal ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Sampai di sini dulu. Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini menjalani kehidupan tidak mudah. Oleh sebab itu, rasa-rasanya dalam hal yang tidak mudah ini, Tuhan dalam arti tanda kutip memaksa kita untuk bisa menerima semua keadaan yang ada. Tujuannya satu, yaitu pertobatan. Jadi apa saja yang sedang kita alami hari-hari ini, perhatikan dengan satu kata ini, pertobatan. Pertobatan untuk menuju manusia baru. Seperti firman Tuhan ini. Ada begitu banyak perilaku-perilaku kehidupan kita yang salah selama ini. Cara kita hidup, cara kita berbicara, cara kita nyembah Tuhan, cara kita berdoa, cara kita baca Alkitab pun kita akan diubahkan oleh Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Perhatikan yang pertama. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu apa? Orang yang tidak mengenal Allah ya tidak tahu siapa Tuhannya. Sama seperti kita terhadap orang tua kita. Kalau kita tinggal dengan om, tante gitu ya, kita tidak tinggal dengan orang tua kita, kita akan lebih kenal dengan om dan tante kita dibandingkan dengan orang tua kita. Kita pun diminta sama Tuhan begitu. Dikatakan jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Apakah pikiran yang sia-sia? Orang-orang yang hidup yang tidak mengenal Tuhan, itu persis seperti yang renungan yang tadi malam saya posting. Kita seringkali iri dengan kehidupan orang lain. Kita memandang berkat Tuhan itu setara dengan kekayaan, jabatan, posisi pekerjaan, dan lain sebagainya. Padahal bukan itu. Tuhan katakan bahwa engkau jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Kita selama ini hanya memikirkan yang penting kaya, yang penting bisa makan, yang penting bisa traveling, yang penting itu bisa hidup. Perkara kenal Tuhan atau enggak itu urusan belakangan. Nah, kita itu seringkali
tidak menjaga hidup dengan benar. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan kekayaan kita. Berapa banyak di masa-masa pandemi orang investasi gede-gedean, ya? Berapa banyak juga orang mengalami penipuan. Berapa banyak orang rela memberikan seluruh kekayaannya untuk investasi. Sampai pada akhirnya bangkrut sampai miliaran, saudara. Nah, ini adalah orang yang pemikirannya sia-sia. Pengen kaya itu tuh nggak salah, saudara. Kita memang hidup berkelimpahan. Intinya pengen kaya nggak masalah, saudara. Tetapi keserakahan hidup itu yang penting. Karena seringkali ketika kita itu hidup sembrono. Contohnya seperti tadi ya, kasusnya misalkan investasi sampai besar-besaran. Dia tidak berpikir bahwa berkat itu dari Tuhan. Lalu dengan sembrono diinvestasikan begitu ya, tanpa doa, tanpa memuji Tuhan, gak ibadah pula. Akhirnya apa? Gak ada pemikiran yang tepat. Itu disebut pemikiran sia-sia. Diinvestasikan begitu aja. Akhirnya begitu bangkrut begitu, apa yang terjadi? Dari awal saja sudah tidak berdoa. Maka ketika bangkrutnya datang, yang disalahkan Tuhan. Nah, ini kan tipe orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidupnya sembrono. Yang dipikirkan hanya pengen kaya, pengen bisa beli ini, pengen bisa beli itu. Sepertinya benar, ya. Bikin usaha sudah benar gitu ya. Wah, pengen gede gitu ya, saingan dengan teman-temannya. Lalu rela pinjem bank gitu. Pengen bikin toko yang besar. Tidak salah, saudara. Tetapi yang ada di dalam sini itu yang menjadi ukuran dari Tuhan. Ketika apa? Ketika ada keserakahan melanda. Makanya saat kita tidak duduk sama-sama dengan Tuhan, seringkali kita jatuh dalam kesalahan. Termasuk dalam hal mengambil keputusan. Kita suka salah. Karena kita tidak berdoa terlebih dahulu. Makanya dikatakan begini toh. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, orang yang tidak mengenal Allah berikutnya seperti apa? Sewaktu kita sudah berdoa, sudah memuji Tuhan, sudah beribadah, lalu kita masih tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Kita sudah berdoa, tapi kita tidak percaya dengan Tuhan. Akhirnya kita cari jalan keluar sendiri. Seringkali begitu toh. Contohnya apa? Yaitu tadi, pinjam sampai terikat dengan pinjaman online. Itu kan tidak berdoa dulu. Sudah berdoa sibuk, tapi rasa-rasanya nggak ada jalan keluar. Nah, akhirnya apa? Pemikiran sia-sia. Cari jalan keluar sendiri. Ini pertanda bahwa pengenalan kita terhadap Tuhan itu jauh sekali. Ini Tuhan katakan, tinggalkan rasa itu. Ya, ini saatnya dalam kehidupan kita sekarang ini di era pencurahan Roh Kudus ini, saudara. Kenali Tuhan, siapa Tuhan kita itu. Dia Tuhan Allah yang selalu baik. Selalu baru setiap hari, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Rahmatnya itu selalu baru. Jadi kalau Tuhan belum menjawab doa kita, jangan cari jawaban sendiri. Berapa banyak orang memilih cerai dengan dalih bahwa pasangannya nggak tepat, pasangannya jatuh dalam dosa, pasangannya meninggalkan dia, memilih untuk bercerai. Nah, kita tidak duduk dulu dengan Tuhan, kita tidak berdoa terlebih dahulu dengan Tuhan, membuat keputusan sendiri. Ini pemikiran yang sia-sia. Makanya kalau sekarang ini kita kesusahan menjalani kehidupan, perhatikan cara kita hidup. Ya, jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Hanya kebutuhan pribadi terus yang dipikirkan. Nah, orang yang tidak mengenal Allah seperti apa? Hari Minggu tidak ibadah. Pokoknya kerja terus. Kerja tuh sampai dibela-belain pulang pagi tiap hari kerja. Tuhan tidak pernah diperhatikan. Tidak tahu rasanya punya Tuhan.
Tidak tahu rasanya hadirat Tuhan. Tidak tahu rasanya bagaimana harus pergi ibadah, menikmati kasih Tuhan. Tidak tahu. Tiap hari kerja terus. Ini contoh orang yang tidak mengenal Tuhan. Cari jalan keluarnya sendiri. Sia-sia. Bahkan sampai kita itu ketika kita frustrasi dalam hidup, kita cari jalan keluar sendiri. Kita dugem, mabuk-mabukan, ya, narkoba, melakukan free sex, nonton film porno, dengan dalih apa toh? Frustrasi. Ini tipe orang yang tidak mengenal Tuhan. Buang contoh-contoh seperti ini. Berikutnya, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Tuhan katakan di sini adalah kebodohan dalam mereka. Berarti betapa bebalnya kita itu. Kita tahu bahwa rahmatnya itu selalu baru. Tetapi seringkali kita hidup itu suka-suka. Seberapa banyak orang itu tidak berpikir bagaimana caranya hidup. Saya masih mendengar sampai hari ini pasangan hidup selingkuh. Suka-suka. Gak memikirkan bagaimana perkembangan anak. Tidak memikirkan bahwa untuk membawa keluarga yang berbahagia itu adalah tanggung jawab bersama di dalam keluarga. Enak-enakan selingkuh gitu ya. Terkadang itu masih ada orang tua yang maaf ya, sudah menikah, sudah punya anak, tontonannya pornografi, posting-posting gambar-gambar yang tidak baik. Cara ngobrol dengan sesama kerjanya tuh maaf ya, jorok, mesum, seperti itu. Jangan dipikir bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua tidak dicontoh sama anak. Lihat saudara, setiap kali saya pelayanan pelepasan, kalau anak itu mengalami gangguan mental, gangguan jiwa, anak mengalami nakal secara brutal, yang saya cek pertama kali adalah kedua orang tuanya. Apa yang sudah dilakukan oleh orang tua mereka? Hati-hati menjadi orang tua. Kalau ribut, pasangan suami istri ribut, saling keras, saling berteriak, itu pun saudara, anak akan melihat cara orang tua berteriak. Anak akan berteriak. Saya itu kalau misalkan di depan rumah saya itu ya, banyak sekali anak-anak kecil gitu masih SD. Mereka ngomongnya tuh udah jorok semua. Terkadang semua binatang itu keluar dari mulut mereka. Perhatikan orang tua. Kalau anak sampai mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak benar, binatang semua keluar. Perhatikan cara orang tua itu hidup. Suami istri cekcok sampai keluar kata-kata kasar, anak pasti akan ngikutin. Makanya hati-hati sekali. Perhatikan bagaimana cara kita hidup. Bu, apa korelasinya dengan keadaan kehidupan kita? Tentu. Kalau cara kita hidup, cara kita ngomong dengan orang, cara kita ngomong dengan pasangan, cara kita ngomong kasar, perilaku kita yang tidak benar dalam kehidupan di dunia ini, itu akan sama pada saat kita memperlakukan dengan Tuhan. Berapa banyak kita suka menghujat Tuhan? Berapa banyak kita suka kecewa sama Tuhan? Kita suka kasar sama Tuhan. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita seperti itu. Itulah gambaran orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Perhatikan saudara. Kalau pengen mengalami pemulihan, pengen mengalami yang namanya terobosan dalam keluarga, pasangan itu mau berubah, anak-anak mau berubah, dimulai dari kita. Kita yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Itulah mengapa hubungan yang intim dengan Tuhan itu diperlukan. Agar supaya jubah lama itu akan terlepas dengan sendirinya. Amin. Dan pengertiannya yang gelap, pengertian yang gelap itu apa toh? Artinya pemikiran-pemikiran orang jahat, pemikiran-pemikiran dunia. Pemikiran dunia itu apa toh? Ya perceraian, ya foya-foya, hidup mewah-mewah, keinginan-keinginan sendiri, nggak memperhatikan ini disukai Tuhan atau tidak. Terkadang kita itu melakukan sesuatu tidak mikir dulu, Tuhan kira-kira suka atau tidak. Kita tuh main apa aja suka-suka kita. Kita tidak pernah mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Ingat ya, hukum Taurat yang pertama apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tetapi coba perhatikan, apakah
apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita akan ketemu sama Tuhan setiap hari. Cinta itu diawali dari apa, saudara? Dari pertemuan yang intim. Kita tidak mungkin mengasihi Tuhan, saudara, kalau kita nggak pernah ketemu sama Tuhan. Tidak ada keintiman yang dibangun. Tidak mungkin cinta itu akan tumbuh. Makanya kalau sekarang ini berdoa baru dimulai, lalu kita berteriak sama Tuhan, doanya belum dijawab, Tuhan sudah seperti ini, rasa-rasanya capek doa. Cintamu itu loh belum ada sama sekali. Kita datang kepada Tuhan itu seperti debt collector. Mana Tuhan? Seringkali kita sadar nggak? Seperti debt collector perilaku kita. Mana Tuhan? Sudah mepet. Kita lupa bahwa dia raja, segala raja. Makanya sampai dibilang begini, pengertiannya yang gelap. Mulutnya tidak dijaga. Kita suka-suka di hadapan Tuhan. Ketika keadaan kita tidak baik, kita menilai Tuhan itu tuh membiarkan semuanya itu. Padahal cara kita sudah hidup itu udah salah banget. Tidak mengenal siapa Tuhannya, hidup suka-suka, cari jalan keluar sendiri, akhirnya bonyok, Tuhan yang disalahkan. Coba cek saudara, bagaimana cara kita hidup. Jangan melulu tentang uang terus, tentang kekayaan terus. Anda akan dibelokkan oleh iblis dengan berbagai macam kebutuhan hidup. Makanya seringkali saya mengistilahkan adalah jangan kita diperbudak dengan kebutuhan hidup. Karena ketika kita diperbudak dengan kebutuhan hidup, kita akan menjadi orang-orang yang meninggalkan kehidupan seperti ini loh. Jadinya kita hidupnya sembrono, nggak kenal Tuhan, tidak tahu bagaimana harus duduk berdua dengan Tuhan, bagaimana caranya kita bertanya sama Tuhan, merasakan hadirat Tuhan itu seperti apa, merasakan perkenanan Tuhan itu seperti apa, kita sudah nggak tahu lagi. Makanya penting sekali, perhatikan, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang nggak peduli ada Tuhan atau nggak peduli. Orang enak-enakan aja nonton film porno, nggak peduli ada Roh Kudus atau tidak. Makanya jangan heran kalau api dalam rumah tangga itu mati, api Tuhan dalam kehidupan keluarga kita itu mati. Oleh karena apa? Kita tidak pernah melakukan hubungan dengan Tuhan, satu. Yang kedua adalah api Tuhan itu mati karena kita melakukan dosa. Contohnya apa? Nonton film porno, sembunyi-sembunyi buka HP. Coba pikiran-pikiran yang ngeres, pikiran-pikiran yang porno, nonton-nonton film horor, film hantu, itu mengundang roh jahat. Kita seperti, bayangkan aja, kita kalau doa, wah kayaknya kudus gitu, tapi di tempat yang tersembunyi, tontonannya pornografi. Kok pikir Roh Kudus itu betah di rumah seperti itu? Nggak mungkin, saudara. Cara kita hidup, kalau sudah seperti ini, jangan heran kalau doa rasanya kering. Nggak ada damai sejahtera, di rumah pasangan ribut terus, nggak ada damai sejahtera. Ribut berkali-kali, omongannya kasar. Sampai keluar kata cerai, nggak mau hidup seperti ini. Nggak ada api Tuhan. Itulah yang disebut dengan kebodohan di dalam mereka dan kedegilan hati seperti ini. Karena pikirannya yang gelap. Perasaan mereka tumpul, nih loh. Perasaan orang ini tumpul. Nggak punya rasa cinta, nggak punya rasa kasih. Jangan pernah mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Pret. Saat teduh aja enggak. Memuliakan Tuhan enggak. Datang ibadah telat. Doa sembarangan. Enggak bisa, saudara. Kecintaan kita kepada Tuhan itu dibangun setiap hari, setiap waktu. Sama seperti pada saat kita itu mencintai kekasih hati kita sebelum menikah. Kita pacaran dulu, kita mengenal pribadi satu sama lain. Begitu pula dengan Tuhan. Kecintaan harus dibangun setiap hari. Setiap waktu harus dibangun, saudara.
Baru kita akan bisa mengerti perasaan bagaimana rasa-rasanya kalau ditinggal Tuhan itu kering banget gitu. Coba sekarang dicek, kapan punya rasa cinta yang haus banget untuk doa, yang rasa-rasanya itu kalau doa tuh sampai tenang, teduh, air mata ngalir gitu. Coba perasaan hancur di hadapan Tuhan, terakhir kapan saudara? Apakah kita itu setiap hari memiliki perasaan-perasaan yang seperti ini? Memuliakan Tuhan, mau ditolong Tuhan atau enggak, tetap nyembah Tuhan. Ada jalan keluar atau enggak, tetap nyembah Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ini loh, ku pegang perintah Tuhan dan ku lakukan. Kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, pasti tidak akan pernah melakukan firman Tuhan. Karena orang-orang yang melakukan firman Tuhan pasti memiliki hidup rasa takut terhadap Tuhan. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan pasti menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan. Gak sembrono. Kalau sama Tuhan aja kita kasar, sama Tuhan kita kurang ajar, dalam kehidupan sehari-hari kita pun demikian. Makanya orang-orang yang seperti ini diombang-ambingkan dengan kehidupan. Iblis mudah sekali masuk dalam pikiran kita, masuk dalam kehidupan kita secara pribadi. Makanya tanda bahwa orang-orang yang hidupnya dikuasai roh jahat atau dikuasai Tuhan, itu dilihat caranya berdoa. Jangan dipikir orang yang sudah berdoa tidak dikuasai roh jahat. Banyak. Doa iya, tapi jatuh dalam dosa, iya. Makanya hidupnya dikuasai oleh roh jahat. Hati-hati sekali. Perasaannya tumpul, tidak ada cinta terhadap Tuhan, sembrono. Hingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini, udahlah. Gak apa-apa lah, sesekali nonton film porno, saya itu butek pikirannya, ribut sama pasangan. Saya gak dilayani dengan baik nonton film porno. Anda lupa bahwa rumah itu adalah kerajaan Allah. Rumah itu adalah tempat di mana Roh Kudus berhabitasi. Tontonannya seperti itu, pikirannya seperti itu. Ribut terus dengan pasangan. Wah, kata-katanya tuh jorok semuanya. Binatang keluar semua. Pertanda bahwa api Tuhan sudah padam dan roh jahat yang masuk menguasai kita. Makanya saudara, ikut Tuhan Yesus itu perlu yang namanya hidup berhati-hati. Hidup berhati-hati. Perasaan mereka tumpul, cintanya kepada Tuhan tidak ada lagi. Rasa kasih kepada Tuhan sudah tidak ada lagi. Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Gesek aja kartu kredit terus. Pinjam uang bank. Sudah tahu gajinya cuma segini, nekat pinjam uang. Gak berpikir dulu. Terkadang kita tuh gampangin. Nanti dapat kok. Nanti bisa bayar kok. Tapi kenyataannya gak bisa bayar. Karena tidak duduk dulu. Ini perasaan-perasaan tumpul, nggak bisa ngerti hadirat Tuhan. Saya itu masih aja ya kalau ke gereja, orang itu ya nyembah Tuhan, flat banget. Hadirat Tuhan turun dahsyat gitu ya. Mainan HP, nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Terus ke gereja ngapain saudara? Kadang itu ya, ibadah mulai jam 10, jam 11 baru sampai. Mau ngapain kalau kayak begitu? Terlambat 1 jam loh di hadapan Tuhan loh itu. Kalau ke gereja aja terlambat 1 jam, berarti tiap hari itu ngapain aja dengan Tuhan? Kehidupan sembrono yang seperti ini, jangan pernah berharap punya kehidupan yang baik. Keluarga kita ancur-ancuran, perhatikan cara kita hidup. Pergi ibadah loh, telat-telatan terus.
Sudah terlambat. Waktunya khotbah. Lihat handphone. Gak peduli ada Tuhan atau enggak. Gak bisa ngerasain. Karena perasaannya tumpul. Gak ada cinta. Gak ada rasa rindu dengan Tuhan. Kalau datang ke gereja, datanglah lebih awal. Siapkan diri dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya kalau pagi hari kita bangun itu dalam keadaan yang sangat sehat. Kita diberi pekerjaan, kita diberi usaha. Semua pemberian Tuhan, bukan? Kita itu sebenarnya ya nggak bisa mau balas kebaikan Tuhan, itu nggak bisa, saudara. Kebaikan Tuhan terlalu banyak banget. Kalau untuk urusan membalas kita cinta kita terhadap Tuhan dengan cinta aja kita nggak bisa, kita mau balas pakai apa? Makanya perasaan kita tumpul. Gak tahu bagaimana caranya berdoa. Begitu tekanan datang, wah berteriaknya sama Tuhan. Perasaannya tumpul. Udahlah cerai aja bu, saya menikah dengan orang yang salah. Perasaannya tumpul. Ketika anak-anaknya jatuh dalam dosa, udah mulai memberontak terhadap orang tua karena orang tuanya, perasaannya tumpul. Kemarin ada yang konseling sama saya. Orang tuanya selingkuh, meninggalkan keluarga itu lama sekali. Sampai anak ngalami goncangan jiwa. Kuliah nggak selesai-selesai, jatuh dalam dosa free sex. Itu benih orang tua yang ditabur anaknya yang seperti ini. Ketika kita punya perasaan tumpul, kita tidak akan pernah bisa melihat sekeliling. Apa yang saya lakukan itu tuh berdampak kepada anak. Apa yang saya lakukan itu berdampak kepada orang tua saya. Hati-hati. Kalau engkau ingin pulih, hati-hati. Ya? Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Orang yang mengenal Kristus, yang memulai hidup baru, dia jijik dengan apa yang dilakukannya. Saya dulu suka merokok. Saya dulu suka mabok-mabokan. Dugem itu tuh rasa-rasanya udah kayak kebiasaan. Tapi begitu seperti sekarang, pengenalan terhadap Kristus, terkadang saya suka kasihan kalau teman-teman saya masih pergi ke sana. Ada rasa belas kasihan untuk mendoakan mereka. Tanda bahwa kita itu jijik dengan dosa kita, itu adalah, salah satunya adalah, ya seperti ini. Waktu saya masih muda, saya suka nonton film pornografi. Terikat, nonton film porno, saya terikat. Tapi begitu saya mengenal siapa Kristus, saya melakukan pelepasan, saya jijik dengan semuanya itu. Termasuk utang pun. Saya sudah pernah cerita ya. Pinjam uang pun. Saya sudah puluhan tahun, saudara. Terakhir saya utang itu tuh 2007 apa 2006, antara itu. Sampai hari ini saya nggak pernah punya utang. Punya duit, nggak usah beli apa-apa. Ya sudah. Saya tidak mau sembrono dalam hidup, karena saya tahu bahwa saya mengenal siapa Kristus. Saya harus berhati-hati. Semua berkat yang saya terima adalah miliknya Tuhan. Saya bertanggung jawab mengelola berkat itu. Saya nggak mau sembrono. Pinjam sana, pinjam sini, hambur-hamburkan uang. Saya tidak mau sembrono. Saya tahu bagaimana harus bertanggung jawab mengelola berkat yang Tuhan sudah berikan. Gak terlalu ngoyo untuk apa-apa. Karena saya tahu bagaimana saya harus hidup. Nah, miliki yang seperti ini. Bu, tapi kalau sudah ancur-ancuran terus bagaimana? Gak apa-apa. Mulai dari awal lagi. Yang tadinya gak pernah saat teduh, yang pergi ibadah suka-suka, gak pernah baca firman Tuhan, gak ngerti lagu rohani,
mulai berubahlah perlahan-perlahan. Jangan pikirannya itu tuh duit bayar utang itu terus sampai frustrasi. Kita suka lupa bagaimana cara hidup yang benar. Amin. Ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ini penting. Untuk kita melepas jubah lama kita perlu yang namanya 1, belajar mengenal Kristus, mendengar tentang Kristus, lalu menerima pengajaran itu, lalu melakukannya. Ya sama seperti ini saudara. Kita saat teduh bareng-bareng, kita mendengar firman Tuhan seperti apa, lakukan. Mulai berubah. Saya pernah ditelepon sama teman saya, saudara. Wah, Kathy udah jadi pendeta nih. Udah gak bisa lagi nih ngajak-ngajak dugem nih. Kamu gak pengen lagi, Kathy? Saya cuma tersenyum, saudara. Saya bahkan sampai direndahkan sama teman saya. Ngapain sih? Hidup itu tuh mbok ya dunia iya, ya ibadah ya iya. Udahlah, gak usah yang berat-berat. Terkadang dunia itu gitu ya. Kayaknya bener. Dalam Tuhan, ya dalam dunia. Selama kekristenan kita suam-suam, kita akan menjadi seperti dunia. Jangan coba-coba dengan 2 kaki. Kita akan terseret dengan semuanya itu. Sadar? Orang yang baik. Saya kenal dengan seseorang, saudara. Orangnya baik banget. Hanya karena diizinkan Tuhan frustrasi. Anak itu jatuh dalam dosa. Itulah kenapa pengenalan akan Tuhan itu penting sekali. Kita itu mengenal Tuhan setiap hari saat teduh, baca firman Tuhan, ujian penyembahan. Supaya apa toh? Hidup kita itu terarah. Gak sembarangan lagi. Kalau kekristenan kita tuh cuman ya udahlah, yang penting saya itu hidup, jualan saya laku aja udah, puji Tuhan. Tidak ada yang kehidupan ngalir gitu aja, saudara. Tanpa kecintaan kita kepada Tuhan itu tuh gak bisa. Jadi pagi hari ini tanamkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti hidupnya berhati-hati sekali. Gak sembrono mengucapkan cerai sajalah. Gak sembrono mengatakan sudahlah utang aja lah, cari pinjaman. Tuhan gak nolong sih. Tuhan udah doa gak ditolong-tolong sama Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Tanamkan terlebih dahulu cinta kepada Tuhan. Kenali siapa Tuhan kita. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, jadi kita belajar tentang Kristus seperti ini, lalu mendengar tentang Tuhan, menerima pengajarannya. Kita harus melakukan firman Tuhan. Kalau nggak dilakukan firman Tuhan, nggak bisa, saudara. Ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang kebiasaannya ngomong kasar, yang kebiasaannya itu ngomongnya jorok, berubah. Ya. Yang biasanya nonton film porno, mulailah jijik dengan itu semua. Amin ya. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ini loh, ngeri banget ya. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan. Ngeri sekali. Saya berkali-kali melihat anak-anak muda yang saya konseling sama saya. Mereka yang terikat dengan pornografi. Ininya rusak, saudara. Otaknya rusak. Mereka adalah anak-anak muda yang pintar-pintar, yang dahsyat banget. Tapi karena nonton film porno itu, dirusak sama iblis ininya. Agar supaya apa? Mengalami kelumpuhan. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di berita,
seorang anak meninggal dunia karena main game online. Ngeri tidak? Iblis itu membuat kematian sia-sia dengan cara-cara yang seperti itu. Makanya perhatikan saudara, Anda yang para orang tua punya anak, perhatikan kalau anak tuh pegang HP. Jangan dibiarkan main game online berkali-kali terus. Miliki yang namanya peraturan. Anak itu jangan sampai dibiarkan main HP tanpa sepengetahuan orang tua. Kalau enggak, Anda yang repot sendiri. Zaman-zaman sekarang itu teknologi sudah canggih. Anak-anak sudah banyak yang tahu hal yang kayak begitu. Game online porno itu ada loh saudara. Saya aja juga baru tahu. Tontonan-tontonan film yang porno kayaknya aja kartun, tapi sebenarnya itu tuh porno itu. Perhatikan saudara. Iblis itu bisa memasukkan pemikiran-pemikiran. Dengan apa toh? Dengan tontonan. Perhatikan saudara ya. Karena kamu dan kamu berhubung kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama. Kalau nggak pernah ada mezbah keluarga, mulailah dengan mezbah keluarga. Kalau pasangannya, Bu, pasangan saya masih belum mau, ya sudah, Anda dengan anak-anak, dimulai aja. Api Tuhan itu jangan dibiarkan padam. Agar supaya apa? Tidak terjadi kebinasaan, apalagi dengan nafsu yang menyesatkan. Orang selingkuh kalau nggak ada nafsu ya nggak bisa. Orang terikat pinjaman online kalau nggak ada nafsu nggak bisa. Semua diawali dengan nafsu. Orang kerja di kantoran selingkuh itu banyak. Kalau tidak dimulai dari nafsu nggak bisa. Makanya perhatikan nafsu yang menyesatkan, yang diikat iblis dalam kehidupan kita, perhatikan. Termasuk kita marah sama orang itu ada nafsu di dalamnya. Nafsu pengen marah, nafsu nggak mau mengampuni, nafsu hidup suka-suka, itu perhatikan saudara. Nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu ini loh. Roh dan pikiran harus diperbaharui. Perhatikan. Cara kita nyembah Tuhan, cara kita memuliakan Tuhan, itu menggunakan roh, menggunakan pikiran. Kalau roh kita, pikiran kita rusak, maka roh kita turut rusak. Kita pakai pikiran yang sehat untuk memuliakan Tuhan juga. Amin ya. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Nah, sudah saatnya saudara, ketika kehancuran melanda, diizinkan Tuhan memang. Perhatikan ya. Penuaian tanpa proses tidak bisa. Penuaian tanpa ancur-ancuran tidak bisa. Penuaian tanpa kehancuran tidak bisa. Semua diawali dengan kehancuran, bangkrut, kehilangan. Penuaian lagi sedang dimulai. Ikutin saja. Sekarang waktunya Anda dan saya menggunakan jubah baru. Manusia baru. Anda yang tahu kesalahan-kesalahan apa saja. Roh Kudus lagi ngomong sama saudara pagi ini. Saya tahu pada waktu firman Tuhan ini dilepaskan, Roh Kudus lagi ngomong sama Anda semua. Dosa apa saja yang dilakukan. Jangan ngomong kasar. Jangan ngutukin orang. Jangan bekerja terus menerus sampai tidak pernah bisa saat teduh. Jangan bekerja curang. Tuhan lagi ngomong sama saudara. Ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tuhan mau Anda dan saya itu hidup kudus, hidup penuh dengan kehati-hatian. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar kepada orang lain, karena kita adalah sesama anggota. Tidak ada saudara berbohong putih dan berbohong hitam. Saya itu kemarin ada yang ngomong sama saya, ya Bu, ini kan berbohong putih Bu, demi kebaikan. Gak ada, bohong ya bohong aja. Kebiasaan-kebiasaan menipu. Anak disuruh berbohong, bilangin mama papa gak ada, padahal ada di rumah. Nah itu kan pengajaran yang sesat. Ngajarin anak berbohong, bilangin papa nggak ada. Nah itu coba bertobat seperti itu ya.
Berdusta, berbohong ya berbohong aja. Memalsukan tanda tangan, memalsukan nota, berbohong. Perhatikan cara kita hidup. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, nih perhatikan cara kita hidup. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Hati-hati. Seringkali pada saat kita berbuat kemarahan, hati-hati dosa mengintip. Dosanya apa? Ngutuk. Ya. Dosanya apa lagi? Orang selingkuh dimulai dari mana? Percekcokan dalam rumah tangga. Sudah tahu cekcok, sudah tahu ada kemarahan, melakukan dosa, pergi ke rumah, keluar rumah, gak pulang-pulang, dosa mengintip. Kemarin ada yang konseling sama saya karena dia sakit hati dengan bosnya. Dosa mengintip. Udahlah, aku frustrasi, pergi ke tukang pijat. Yang dipilih tukang pijat plus. Akhirnya apa? Pergi ke dukun. Keseret sama roh jahat. Gak bisa pulang dia. Jangan dipikir bahwa kemarahan itu tidak menimbulkan dosa. Dosa, saudara. Orang mengutuk itu karena apa toh? Karena ini loh, kemarahannya penuh. Hatinya itu penuh dengan kemarahan, makanya mengutuk. Hati-hati saudara. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Hati-hati. Orang cekcok, akhirnya apa? Dosa apa? Perceraian. Udahlah, cerai aja. Udahlah, akhirnya kabur-kaburan. Pulang ke orang tuanya, suaminya ditinggal, istrinya ditinggal, anaknya ditinggal, dan lain sebagainya. Minta ampun di hadapan Tuhan, saudara. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa toh? Marah secukupnya. Kan gak perlu toh dikit-dikit minta cerai. Kan gak kayak gitu toh. Atau kebiasaan-kebiasaan kalau sudah marah itu tuh selalu ngumpat, ngutukin orang. Saya tuh beberapa hari waktu yang lalu tuh ada teman saya tuh lagi dalam kondisi yang sangat marah gitu ya. Itu sampai perkataannya itu loh. Saya tuh sampai mikir ini loh, pelayan Tuhan loh, sampai ngomongnya kasarnya kayak begini. Orang kalau ngomongnya kasar itu berarti hatinya lagi pahit. Makanya penting sekali, saya sudah berkali-kali detox. Kalau sudah sensitif ya, gampang marah, gampang terluka, gampang sakit hati, detox. Buang sampah-sampah kehidupan. Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi marah. Jadi hari-hari ini ya saudara, kalau kita sudah kebiasaan apa-apa marah, berantem terus dengan pasangan, tanggalkan semuanya itu. Kita tidak bisa berdoa dengan penuh kemarahan, tidak bisa saudara. Bahkan kita tidak akan pernah bisa mendengarkan suara Tuhan kalau diri kita sendiri penuh dengan kemarahan. Tidak bisa. Kita perlu yang namanya damai sejahtera, ketenangan. Amin. Ya, saya ini orangnya kualatnya setengah mati waktu di kantor, saudara. Orang kalau di kantor udah ketemu sama saya itu udah takut banget. Cuma, ya itu tadi, saya itu sering banget dapat feedback dari bawahan saya gitu ya. Wah, ketemu Bu Kety itu rasa-rasanya takut gitu. Tapi begitu saya kenal Tuhan, Tuhan menegur saya, Kety, jangan jadi batu sandungan. Saya belajar banyak hari-hari ini. Bahkan kalau orang merendahkan saya, orang ngomongin saya di belakang gitu, saudara, saya cuma tersenyum. Kalau dulu, saya balas, saudara. Saya nggak mau kalah, saudara. Tapi kalau sekarang lebih banyak diam. Sudahlah. Ya terpenting hidupnya benar aja. Nah, jadi harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Amin ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Karena orang yang penuh dengan kemarahan, itu tuh pasti banyak dosa-dosa yang ngikutin. Satu spirit dapat dilepaskan iblis itu banyak hal. Berapa banyak orang ribut dengan harta warisan? Karena apa? Marah.
Berapa banyak orang membunuh pasangannya karena apa? Marah. Berapa banyak orang akhirnya bunuh diri karena apa? Marah. Banyak sekali tuh berita-berita yang kayak begitu hari-hari ini. Dijaga emosinya. Kebiasaan-kebiasaan tukang marah, tukang kecewa, sensitifan mulai ganti, saudara. Mulai lepaskan jubah-jubah seperti itu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis nih. Jangan beri kesempatan pada iblis. Saya pernah ada pasangan itu konseling sama saya. Pasangannya itu selingkuh. Selingkuhnya itu dengan perempuan pelacur gitu. Saya tanya, apa yang menyebabkan kamu selingkuh? Sampai kamu dengan pelacur-pelacur jalanan kayak begitu. Awal pertama iseng, Bu. Iseng. Terus dengan pasangan kamu bagaimana? Ya sebenarnya saya itu punya istri baik. Ya saya itu iseng. Nah ini. Kita loh yang buka celah. Makanya jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau tujuannya kerja ya kerja aja. Hati-hati dengan hal-hal yang kayak begini. Jangan beri kesempatan sama iblis. Waktu kita marah aja jangan beri kesempatan pada iblis. Hati-hati. Kalau kita tersinggung sama omongan orang, jangan beri kesempatan pada iblis. Diam aja. Saya sudah sering sekali, saudara, gesekan demi gesekan gitu ya terjadi. Saya biasanya diam. Tidak banyak ngomong. Diam. Saya tahu bagaimana harus menjaga hadirat Tuhan. Saya tahu bagaimana harus menjaga urapan Tuhan. Karena saya tidak mungkin yang namanya doa tanpa urapan, tidak mungkin. Makanya dijaga. Anda dan saya juga harus begitu, dijaga urapan Tuhan. Amin. Hati-hati. Hati-hati. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Mulai hidup benar. Mencuri itu tuh nggak cuma karena klepto loh, saudara ya. Ada orang yang terikat dengan mencuri itu juga ada. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ini perhatikan ya. Hati-hati cara kita berbicara, cara kita ngomong, berkomunikasi. Hati-hati. Janganlah ada perkataan kotor dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan bikin status di WhatsApp, di IG, di Facebook, di mana saja bikin status yang nyindir orang. Jangan bikin status yang nyakitin orang. Buatlah kehidupan kita itu tuh berharga. Perkataan kita, ya, postingan video kita untuk membangun orang lain, bukan untuk nyindir orang lain. Cara kita memposting sesuatu itu, ya, itu menggambarkan siapa kita. Kalau postingannya postingan kasar, postingan-postingan menyindir orang, berarti hatimu lagi terluka. Kapan hari itu ada orang yang komen di Instagram saya itu kurang baik begitu, saya klik itu profilnya. Alah, itu profil gambarnya ya. Yang pertama gambarnya itu wanita dengan pakaian yang tidak senonoh. Lalu berikutnya di sini pasangan, ada istrinya, ada anaknya gitu ya, pasangan keluarga. Terus di sebelah sininya tuh foto anak-anaknya. Ini loh kok nggak malu ya? Memposting di situ ada anak, ada istri, lalu ada tontonan gambaran yang nggak senonoh begitu. Lalu kata-kata di bawahnya itu kata-kata kasar gitu. Anda nggak berpikir apa ya? Kayak begitu tuh menabur benih loh. Perhatikan postingan kita yang ada di dalam media sosial itu. Nggak sembrono, saudara. Sepertinya aja hanya postingan, tapi itu gambaran dari keadaan kita. Perhatikan itu. Ya. Janganlah ada perkataan kotor. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita itu tuh sudah dibayar dengan harga yang mahal. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Kita tidak hidup sembrono.
Gak ngawur-ngawuran. Segala kepahitan, nih perhatikan ya, yang masih pahit hatinya, perhatikan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dengan segala kejahatan. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, nah, fitnah dibuang, itu sampah. Sampah. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni dosa kita. Rugi tidak? Rugi. Sudah dosa tidak diampuni, hati kita luka, hidup kita akan menjadi luka juga. Rugi tidak? Nah, jangan menyiksa diri dengan kehidupan-kehidupan yang sembrono, saudara. Amin. Jadi ada 8 hal bagaimana supaya kita bisa pulih, untuk bisa mendapatkan pemulihan. Pemulihan apa saja? Pemulihan keluarga, pemulihan keuangan, pemulihan perekonomian, pemulihan anak, pemulihan pasangan. Apa syaratnya? Yang pertama, kenali siapa Allah kita. Mulai pagi hari ini sampai seterusnya, belajar saat teduh, doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ini nanti dibaca ulang. Dosa apa saja yang boleh, yang tidak boleh dilakukan. Ya, yang kedua, belajar hidup benar. Anda pasti tahu hidup benar itu seperti apa. Yang ketiga, tanggalkan manusia lama, yang suka marah, yang suka nonton film pornografi, yang suka free sex, tinggalkan semuanya itu. Yang suka omongannya kasar, pikirannya mesum, tinggalkan semuanya itu. Yang keempat, hidup jujur. Ya, Anda punya bisnis, saya tahu saudara. Yang live ini ada yang bisnisnya nggak jujur. Maaf saudara, Roh Kudus lagi bicara sama Anda. Ada bisnis yang gak jujur, minta ampun sama Tuhan. Kalau pengen ada pemulihan keluarga, ada pemulihan secara perekonomian, hidup jujur. Ya, Roh Kudus udah ingatkan kepada Anda. Saya tahu ada di dalam live ini. Hidup jujur, ya. Hidupmu akan diberkati, enak. Hidup jujur tuh enak, gak punya beban apa-apa. Ya, lakukan firman Tuhan, amin. Yang kelima, hidup berdamai dengan semua orang. Tidak usah simpan sampah, saudara. Sudah. Ampuni kesalahan orang, jangan simpan sampah ya. Yang keenam, jangan mencuri. Ini ada korelasinya tadi ya, sama seperti yang tadi yang saya bilang, tidak jujur itu tadi. Kalau bukan menjadi hak kita, jangan diambil. Ya, Anda yang masih punya utang apa saja, entah itu utang uang atau pinjam barang atau seperti apa, kalau itu bukan punyamu, kembalikan, saudara, kembalikan. Kalau pengen hidupmu penuh dengan damai sejahtera, apa saja yang bukan menjadi milik kita, kembalikan, saudara. Jangan mengingini barang yang bukan punya kita. Kembalikan. Ya. Yang ketujuh, jangan simpan kepahitan. Kepahitan itu menyiksa tubuh, saudara. Kepahitan itu menyiksa kehidupan kita secara pribadi. Minta ampun sama Tuhan. Ya, minta Roh Kudus untuk bisa mengurapi kita, agar supaya kita itu dilepaskan dari yang namanya sakit hati, luka, segala bentuk sampah-sampah. Minta Roh Kudus untuk dilepaskan, didetoks apa saja yang sudah pernah masuk dalam pikiran kita yang membuat hati kita terluka. Ayo minta ampun sama Tuhan, ya. Lalu yang ketujuh, ini tadi jangan simpan kepahitan. Lalu yang kedelapan, kasihilah semua orang. Belajar mengasihi. Kalau kita itu mengasihi orang lain, kita bisa lebih mudah mengasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi ada 8 hal bagaimana caranya agar supaya kita itu memiliki kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Jadi sudah tahu ya saudara, kalau doa kita belum dijawab, kalau keadaan kita sekarang ini lagi ancur-ancuran, perhatikan ini tadi. Semua hal-hal yang Tuhan tidak suka, perhatikan ini. Sudah waktunya berubah. Sudah waktunya Anda dan saya bertobat. Sudah waktunya Anda dan saya mengubah pola kehidupan yang salah. Kalau pengen hidup kita diubahkan, kalau pengen anak-anak kita itu diubahkan, ini lakukan yang ini tadi. Semua sudah ada di kitab Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Dilihat lagi, dibaca lagi urutannya apa saja yang boleh dan yang harus kita lakukan. Dan yang harus kita tanggalkan, lakukan ini. Saya pun melakukan ini, saudara. Saya begitu banyak banget saudara yang saya lakukan ini. Makanya saya banyak berubah, saudara. Saya itu banyak sekali berubah.
cara doa saya jadi berubah, saudara. Nanti cara doanya akan berubah. Nggak melulu tentang berkat, pertolongan. Nanti akan yang namanya berubah, misalkan nih contohnya ya. Kalau kita itu butuh yang namanya kebutuhan hidup yang mepet itu tadi. Karena sudah melakukan ini, cara doanya akan berubah. Tuhan, aku percaya kepadamu. Semua dicukupkan Tuhan. Nggak akan gampang frustrasi. Nggak akan gampang yang namanya ribut sama pasangan. Nggak akan gampang yang namanya disetir dengan intimidasi iblis. Nggak gampang, saudara. Makanya lakukan ini. Ya, saya lebih banyak let it go. Saya pun bisa melepaskan hal-hal yang sudah hilang, yang hancur, yang bangkrut, yang gagal. Saya bisa melepaskan itu. Makanya lakukan ini. Rubah dulu kehidupan kita. Cara kita hidup dirubah dulu. Nanti lama-kelamaan cara kita doa, cara kita nyembah Tuhan itu akan berbeda. Ya, bukan seperti doa pada umumnya, tapi sungguh-sungguh kita akan berubah. Cara nyembah Tuhan aja juga berubah. Pilihan-pilihan lagunya juga akan berubah. Amin. Ya, kita doa dulu sama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, sekarang kami ngerti bagaimana kami harus hidup. Sekarang kami tahu Tuhan, bagaimana kami harus menjaga hidup kami. Kami banyak salah di hadapan-Mu. Kami mau meninggalkan manusia lama kami Tuhan. Kami tidak ingin memiliki kehidupan yang hancur. Kami mau memiliki kehidupan keluarga yang utuh. Dimulai dari kehidupan kami secara pribadi. Ubah setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa hidup hati-hati. Kami gak mau lagi hidup gak jujur. Kami gak mau lagi hidup di bawah tekanan-tekanan hanya karena kebutuhan-kebutuhan hidup. Enggak Tuhan, kami mau belajar mengasihi Tuhan. Kami mau belajar mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Koralarabaya shikaralaraba. Saudara, Tuhan tahu hatimu lelah. Ada yang mengalami kelelahan secara jiwa. Tuhan katakan, rasa lelahmu itu akan diangkat oleh Tuhan kalau jubah lamamu dilepas perlahan-lahan. Tuhan tadi sudah katakan, buang manusia lama. Cara-cara kita hidup, buang. Maka lelah rasa jiwamu itu akan diubahkan Tuhan menjadi damai sejahtera. Anda gak akan ketakutan. Goralarabaya shikaralaraba. Anda yang mengalami kelelahan secara jiwa, angkat tanganmu. Goralarabaya shikaralaraba. Tuhan, lihat tangan anak-anakmu ini yang sedang mengalami kelelahan jiwa. Terima kasih ya Tuhan. Biar Engkau terus mengurapi. Aku melepaskan damai sejahtera surga turun atas hatinya. Keteduhan pikirannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang memberikan damai. Aku perkatakan, hei engkau jiwa yang lelah, bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan katakan jangan takut. Rubah cara kehidupan. Seperti firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus katakan engkau yang mengalami kelelahan jiwa disuruh baca lagi ini. Efesus 4:17-32. Ada yang terikat dengan semuanya itu. Lepaskan. Lepaskan jubah lamanya. Minta ampun sama Tuhan. Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dan hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Terimalah kuasa daripada Tuhan. Engkau akan mengalami perubahan dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Koralarabaya shikaralaraba. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara, ada yang sudah lama sekali gak doa. Ada yang sudah lama sekali meninggalkan Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Goralarabaya shikaralaraba takalaraba. Sekali Yesus selama-lamanya Tuhan Yesus. Jangan tukar
cara hidupmu itu dengan meninggalkan Tuhan. Jangan takut miskin, jangan takut ditinggalkan teman-temanmu, jangan takut dengan kehidupan pribadimu. Tuhan akan memulihkan engkau. Engkau yang sudah lama banget gak ngerasain hadirat Tuhan, yang gak tahu berdoa, bahkan engkau yang meninggalkan ibadah minggu, siang hari ini, pagi hari ini, Tuhan pulihkan hatimu. Angkat tanganmu saudara. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mereka yang sudah lama meninggalkan engkau, yang hatinya hancur pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan bilang kau Tuhan Allah yang mengurapi ya Tuhan orang-orang yang sudah kehilangan kasih Tuhan ini. Mereka kembali lagi memuji memuliakan engkau. Ada hati yang menyembah, ada hati yang memuliakan Tuhan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hatimu akan dipulihkan Tuhan. Nyembah Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakitmu, tapi ada dosa yang masih mengikat. Kalau engkau mengalami sakit penyakit yang mau dipulihkan Tuhan, tinggalkan dosa itu. Dosa kemarahan, dosa pernah mengutuk, dosa pernah berzinah. Ini 3 hal ini, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau ingin disembuhkan Tuhan, minta ampun sama Tuhan dari 3 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kelepasan kesembuhan terjadi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ya Tuhan Yesus, ada pertobatan pagi hari ini dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Putra dan Roh Kudus. Sepanjang hari ini engkau akan diberkati Tuhan. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu, bisnis usahamu, jualanmu diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pimpinan daripada Roh Kudus akan memimpin engkau sepanjang hari ini. Terjagalah hatimu, terjagalah kehidupanmu, dan seluruh anggota keluargamu dipelihara oleh Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang untuk 2 kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Sampai ketemu besok pagi di saat teduh pagi. Ya. Semangat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.